Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita berada dalam kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan di Syajaratil Iman, tentang pokok-pokok atau pohon iman. Kita sudah sampai di Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua. Pasal kedua ini beliau bawa judul Fi dzikril umuril lati yustamaddu minha al-iman, tentang beberapa perkara yang dijadikan sandaran atau menjadikan sebab iman itu meningkat, atau sandaran iman. Kata beliau rahimahullah, wa hadza fadlun azimun naf'i wal haja. Pasal kedua ini merupakan faslun azimun naf'i. Bab kedua ini pasal yang sangat besar manfaatnya, wal hajah, dan sangat besar kebutuhan setiap kita tentang bahasan ini, bahasan kedua ini. Bal ad-daruratu, bahkan ini bahasan yang darurat. Ma'asatun ila ma'rifatihi, untuk difahami. Wal inayatu, dan untuk diperhatikan bihi. Wa ma'rifatu wattisofan, mengerti dan mensifati diri dengan masalah ini. Kenapa pasal ini merupakan pasal yang paling besar manfaatnya dan darurat kebutuhannya untuk difahami dan diamalkan? Kata beliau, wa dzalika annal iman, hal itu karena iman huwa kamalul abdi, iman itu merupakan kamalul abdi, penyempurna hamba. Sementara setiap kita menginginkan kesempurnaan, tidak ingin menghadap Allah dalam kondisi berkurang. Ada noda-noda hati, ada hak-hak siksa, itu tidak kita inginkan. Kita ingin menghadap Allah dalam kondisi sempurna, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Wabihi, maka dengan iman yang sempurna ini, atau wabihi, dengan iman ini, turtafa'u darajatihi, atau darajatuhu, manusia akan diangkat derajatnya. Jadi derajat manusia di dunia dan di akhirat tergantung dari iman. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wahwa as-sababu, iman itu merupakan sebab, watariku, dan merupakan jalan, likulli khairin ajilin wa ajilin. Iman itu merupakan sebab kebaikan, baik kebaikan di dunia, ini yang disebut ajil,
Wa ajil maupun sebab di akhirat. Ya, jalan kebaikan itu dengan iman. Sekali lagi bahwa kesempurnaan hamba, tingkat derajat seseorang di dunia akhirat tergantung dari iman. Wala yahsulu, dan itu tidak akan didapatkan atau tidak akan diperoleh. Wala yaqwa, dan iman seseorang tidak akan menguat. Wala yatimu, dan tidak akan sempurna. Illa bima'rifati ma minhu yustamadu, kecuali dengan memahami atau mengetahui sandarannya atau sumber iman. Kalau salah sumbernya, salah kajiannya, tidak akan sampai kepada maksud, yaitu sempurnanya hamba, tingginya derajat, sebab kebaikan dunia akhirat. Wa ila yambu'ihi, dan tidak sempurna iman kecuali seorang itu mengerti dari mana sumbernya. Yambu itu sumber, tumbuh. Wa asbabihi, dan sebab-sebab iman. Wa turukihi, dan jalan-jalan iman itu bisa baik. Wallahu ta'ala qad ja'ala likulli matlubin sababan. Allah telah menjadikan setiap yang diinginkan itu ada sebab. Pingin baik ada sebabnya, pingin jelek ada sebabnya. Wa tariqan, dan Allah menjadikan jalan atau tariq. Yusilu ilaihi, yang bisa mengantarkan pada iman atau yuwassilu. Wal imanu, sedangkan iman itu a'zamul matalibi. Iman itu merupakan paling tingginya keinginan orang. Tadi ya, karena itu menjadi apa? Sempurnanya seseorang tergantung imannya. Dan ini hati ya, urusan hati. Kalau badan itu tidak begitu, tidak seperti kondisi hati. Karena badan itu hanya mengikuti kondisi hati. Wa ahammiha, atau wa ahammuha wa a'ammuha, paling pentingnya perkara yang diinginkan manusia dan paling besarnya. Wa qad ja'alallahu lahu mawadin kabiratin tajlubuhu wa tuqawwi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan atau menjadikan bagi iman itu sumber yang besar yang bisa menguatkan iman. Kama kana lahu asbabun tud'ifuhu wa tuhinuhu, sebagaimana iman itu mempunyai sebab lemahnya. Kapan iman itu menjadi lemah, kapan bisa menghinakan. Wa mawaddatuhu allati tajlibuhu wa tuqawwihu amron. Sumber yang menyebabkan iman itu menguat, iman itu bisa sempurna, itu ada dua. Yang pertama kata beliau mujmalun, ada cara-cara yang global, wa mufassalun, dan ada yang rinci. Amal mujmalu, adapun yang global dari perkara-perkara yang menyebabkan sempurnanya iman, menyebabkan kuatnya iman, bahwa antara lain at-tadabburu di ayatillah, mentadaburi ayat-ayat Allah al-matluwah, ayat-ayat Allah al-matluwah yang dibaca. Apa itu?
ayat Allah al-matluah yang dibaca itu minal kitab was sunnah, dari kitab dan sunnah. Maka dari sini sumber iman itu sempurna, sumber itu iman itu menguat. Tapi dengan catatan mengikuti pemahaman yang benar. Karena Alkitab dan Sunnah itu seperti obat. Obat itu untuk bisa memberi manfaat kepada orangnya, orang yang sakit, itu harus ada resep dari dokter. Tidak bisa orang itu memahami sendiri Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti tolok ukurnya, tanpa mengikuti standarnya. Sama dengan orang masuk apotik karena dia sakit, tanpa bawa resep dari dokter, padahal sakitnya parah. Langsung masuk ke apotik, dia ngomong aja obat, beli obat ini itu sama dengan. Dan pembuat resep atau dokter dari Alkitab dan Sunnah adalah Rasulullah dan sahabatnya. Tidak, jadi Al-Quran dan Sunnah itu sumber utama iman itu sempurna dan menguat. Dengan catatan mengikuti pemahaman salaful ummah. Dari itu kita tidak bisa sembarang mengikuti pelajaran hanya menyampaikan kitab dan sunnah. Oh, di sana juga ngajinya berdasarkan kitab dan sunnah. Tapi dipahami sendiri, diurai sendiri. Nah, itu bahaya. Sama dengan orang sakit masuk apotik tanpa membawa resep. Jadi ini perkara pertama yang menyebabkan iman itu sempurna. Tadi ya, iman kondisi hamba atau manusia kesempurnaannya tergantung sejauh mana pemahamannya terhadap ini, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Di antara kita, di setiap rumah kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada Al-Quran, masing-masing rumah punya Al-Quran. Tinggal bagaimana Al-Quran itu memberikan faidah, memberikan manfaat kepada pemiliknya. Yaitu dengan apa kata beliau? Ditadaburi. Sedikit saya sampaikan uraian masalah ini, mentadaburi Al-Quran, faidah-faidahnya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, jilid 1. Kata beliau, fawaidut tadabburi fil Quran. Faidah-faidah mentadaburi Al-Quran. Apa itu tadabbur? Wa ammat ta'ammul fil Quran, ta'ammul itu memikirkan. Nah, bahwa atau tadabbur ya bahasa lainnya tadabbur, memikirkan atau memahami yang dibaca. Dan ini lebih penting dari sekedar baca. Kata beliau, fahuwa tahdiku nadril qalbi. Mentadaburi Al-Quran itu kata beliau tahdiku nadril qalbi, mencerdaskan pandangan hati. Mencerdaskan, tahdik itu cerdas. Mencerdaskan pemahaman hati atau pandangan hati ila ma'ani, kepada makna-makna Al-Quran. Itu makna apa? Tadabbur. Mencerdaskan hati. Jadi hatinya hadir, tidak hanya baca lisannya saja, tapi hatinya ikut ketika membaca. Wajam'ul fikri, dan menjamak itu memfokuskan pikiran. Jamak itu ya mengumpulkan atau fokus, bahasa kita fokus.
memfokuskan pikiran ala tadabburihi untuk memahami, wa ta'alluqihi dan bergantung terikat dengan yang dibaca. Karena ini juga tidak mudah, hati itu mudah berubah. Baru baca, buka, mulutnya baca, tapi pikirannya kemana-mana. Sama dengan sholat. Dalam baca Al-Quran juga seperti itu. Ini mana apa? Tadabbur. Wahuwa al-maksudu bi'inzalihi. Dan ini merupakan maksud diturunkan Al-Quran. Apa itu maksudnya? Tadi, ditadabburi. Difahami. Karena banyak muslimin saat-saat ini hanya mementingkan baca. Ada acara khataman, tiap acara-acara apa dalam rumah tangga, mereka mengadakan khataman Al-Quran, mengundang orang-orang pembaca Al-Quran. Bukan la mujarrata tilawatihi, kata beliau, bukan sekedar dibaca saja Al-Quran itu. Bila fahmin wala tadabburin, tanpa difahami, tanpa ditadabburi. Itu salah. Kalau yang dikembangkan malah sekedar membaca. Tapi ketika orang itu sudah acaranya, program mingguannya, bulanannya itu membaca hataman, begitu diterangkan tafsirnya, pemahamannya enggak mau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kitabun. Ini maksudnya apa? Al-Quran. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Isinya Al-Quran itu barokah, penuh dengan barokah. Nah, barokah itu dihasilkan setelah apa? Tadabbur tentunya. Makanya Allah katakan di sini liyatadabbaru ayatihi, supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk mengingatkan orang-orang yang cerdas. Ulul albab ini orang yang memiliki kecerdasan hati. Tadi ya bahasanya beliau tahdiqu nadril qalbi. Wa qala ta'ala, juga Allah katakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah manusia itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati mereka ada tutupnya? Aqfal itu sampul, sudah disampul susah air masuk padanya. Padahal Al-Qur'an itu air untuk menyirami hati. Tapi karena ada tutupnya, yaitu yang disebut ini qulf, zamannya akfal, nggak masuk airnya, sehingga hatinya tetap kering. Dan ini celaan kalau dibaca tafsirnya, orang yang menjauh dari mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, itu menunjukkan hatinya kering. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, afalam yatadabbarunal qaul, apakah mereka afala yatadabbarul qaula, apakah mereka tidak mau mentadabburi al-qaul, maksudnya Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu Arabi, berbahasa Arab. Bahasa terbaik yang ada di dunia dan akhirat, bahkan merupakan bahasanya ahli surga. La'allakum ta'qilun, kenapa dengan bahasa Arab? Kata Allah, supaya kalian paham. Hanya tidak memahami Al-Quran itu bahaya.
Surat Az-Zuhruf ayat 3, wa qala Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan, nuzilal Al-Qur'anu, diturunkan Al-Qur'an itu liyatadabbara, untuk dipahami, wa ya'mala bihi, dan diamalkan, fattakhidhu tilawatahu amalan, sehingga membacanya pun itu termasuk amalan, kata beliau. Falaisa sayun, maka tidak ada yang falaisa sayun anfa'u lil abdi, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang paling bermanfaat pada hamba. Bi ma'asyihi, di dalam kehidupan di dunia ini, wa ma'atihi, maupun di akhiratnya. Saya ulang ya, supaya masuk di hati kita. Bahwa setiap kita menginginkan perkara yang bermanfaat, yang paling bermanfaat. Maka kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Wa aqrabu ila najati, dan tidak ada yang lebih mendekatkan kepada keselamatannya di dunia maupun di akhirat, supaya selamat yang paling dekat min tadabburil Quran, kecuali dengan mentadabburi Al-Quran. Nah, penting, sangat penting, maha penting, karena kaitannya dengan nasib darah daging kita. Wa italatu ta'amul, dan memperpanjang ta'amul. Ta'amul tadi sudah di atas, memikirkan maknanya, maksudnya ayat itu apa. Walaupun dimulai dari An-Nas ataupun dimulai dari Al-Fatihah, dari awal baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat itu saja, nah itu sudah sangat banyak manfaatnya, pelajarannya. Wa jam'u fihi al-fikru ala ma'ani ayatihi. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba kecuali dengan selalu fokus memikirkan makna-makna ayat Al-Quran. Ini yang paling bermanfaat. Fa'innaha, karena Al-Quran itu tatlu'ul abdu ala ma'alimil khairi. Karena dengan selalu memikirkan Al-Quran, fokus tentang makna-makna Al-Quran akan mengungkap bagi hamba. Artinya hamba akan bisa menyingkap, bisa menggali. Menggali apa? Ala ma'alimil khair. Dari Al-Quran itu berisi ilmu-ilmu kebaikan wasyar, dan ilmu-ilmu kejelekan. Artinya kalau ingin tahu ini baik, ini jelek, dengan tadi mentadaburi Al-Quran. Bihadzafirihima, hadzafir itu dengan simpanan. Jadi kalau ingin tahu kebaikan-kebaikan itu, markasnya tersimpan di dalam Al-Quran. Wa ala turuqatihima, dan di sana diterangkan tentang jalan-jalannya, jalan kebaikan maupun jalan kejelekan, di sana diterangkan. Artinya memang kita tidak bisa menuju Allah, menuju kesempurnaan hanya berdasarkan akal-akal kita atau perasaan kita. Wa asbabihima, dan sebab-sebab kebaikan dan kejelekan itu dibahas, diungkap di dalam Al-Quran. Wa ghayatuhuma wa samaratuhuma, akhiran dan buah-buah kebaikan dan buah-buah kejelekan. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Wa ma'ali ahlihima, dan akhiran dari ahli Al-Quran.
Akhirannya juga diterangkan di dalam Al-Quran. Ahlil khair itu kemana, ahlil syar itu kemana, di sana ngapain, itu diterangkan semua di dalam Al-Quran. Maka sekarang kunci daripada, kata beliau, kunus mafatihu kunusis sa'adah wal ulumun nafi'ah. Kunci-kunci ada di situ. Kunci-kunci perbendaraan kebahagiaan. Kunci-kunci perbendaraan kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat itu di dalam Al-Quran semuanya. Wa tathbutu qawaidul iman, dan perkara-perkara yang menguatkan kaidah-kaidah iman fi qalbihi, di dalam hatinya. Bagaimana supaya hatinya kuat, supaya hatinya kokoh, itu di dalam Al-Quran diterangkan. Wa tahduruhu bainal umam, bagaimana orang itu bisa hidup diridhai oleh Allah di antara manusia, di antara umat, itu dengan bimbingan Al-Quran. Wa tariyahu amamallahi fihim, ayamallahi fihim, bagaimana pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah nanti, itu telah diterangkan di dalam Al-Quran. Wa tubassiruhu mawaqi'il ibadi, dan di dalam Al-Quran tubasir itu diterangkan seterang-terangnya. Mubasirah itu memperjelas, bukan sekedar ilmu, tapi diperjelas. Sehingga kalau orang itu mempelajari Al-Quran sampai bisa mencapai tingkatan basirah, ilmu yang paling dalam, nanti akan mengetahui ini, mawaqi'ul ibar. Bagaimana orang itu kondisi ketika melewati ibar. Ibar itu jembatan. As-sirat. Kalau di akhirat disebut apa? Siratal mustaqim. Yang membentang di atas jahanam. Diterangkan nanti di dalam Al-Quran bahwa kondisi orang di sana, dalam banyak hadis sahih, kondisinya tergantung dari kondisi bagaimana manusia di dunia menjalani siratal mustaqim di dunia. Karena siratal mustaqim itu ada dua. Ada siratal mustaqim di dunia, ada siratal mustaqim di akhirat. Kondisi orang melewati siratal mustaqim di akhirat tergantung kondisi memahami siratal mustaqim dan menjalani siratal mustaqim di dunia. Ketika Rasul menjelaskan tingkatan orang yang melewati dari sisi kecepatan dan kelambatannya, ya. Kayak yang paling cepat kata Rasul seperti kilat, seperti kedipan mata, cepat sekali. Yang kedua seperti kilat. Yang ketiga seperti kuda kencang lari, dan seterusnya sampai ada yang merangkak. Itu tergantung juga bagaimana kecepatan setiap kita di dunia terhadap agama Allah. As-siratal mustaqim di dunia, kita kan minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang yang kau beri nikmat, yaitu Rasulullah, para Rasul, syuhada, siddiqin, sholihin. Ada yang lambat, ada yang lemot, ada yang sedang, ada yang semangat. Itu nanti penentu. Orang di dunia ini sudah bisa dilihat bagaimana nanti kondisi ketika melewati siratal mustaqim. Di sana juga ada, di siratal mustaqim akhirat itu ada yang namanya kalalib. Penyambar-penyambar.
Apakah di dunia juga ada penyambar? Iya, kanan kiri ada penyambar. Berupa apa? Syahwat dan subuhat. Ada nafsu nanti yang oleh Allah diberikan dalam hati kita. Banyak orang nuruti nafsu. Itu orang namanya tersambar. Sementara di akhirat yang membentang di atas jahanam, jatuhnya ke jahanam. Kondisi jembatannya atau ibar di situ lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, kondisinya gelap. Butuh yang namanya apa? Cahaya, sinar, supaya terlihat jembatannya. Dengan apa kita mendapati sinar itu, cahaya itu? Dengan tadi, apa itu? Tadabbur, memahami, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian segera diamalkan. Jangan tolak-tolak sana sini. Nah, kalau masih tolak-tolak di sana banyak seruan-seruan, banyak penyambar-penyambar, bahaya. Masih sana sini, kanan kiri, sini senang, sana senang. Nah, wa tashhaduhu, dan kamu dengan mempelajari Al-Quran itu bisa menyaksikan, bisa melihat. Syahidah di sini menyaksikan, mempersaksikan, mengakui, mengikrarkan adlullah, keadilan Allah, wa fadluhu, dan karunia Allah. Adlun ini biasanya balasan orang yang berbuat dosa. Kata Rasul SAW, kalau Allah menghendaki orang itu baik di akhirat, setiap berbuat dosa langsung dibersihkan, diberi balasan. Sehingga musibah-musibah, sakit, kecelakaan, bencana itu merupakan pembersihan dari Allah. Karena pembersihan di dunia itu ada 4. Sebagaimana kita paham, setiap manusia tidak boleh masuk surga kecuali kondisi bersih. Tidak ada noda sedikit pun, setitik pun. Dan itu proses pembersihannya ada 4. Di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, dan di neraka. Di dunia itu dengan 4 pembersihan. Pertama dengan banyak istighfar. Rasulullah istighfar. Baca astagfirullah 70 kali sampai 100 kali setiap harinya. Astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua dengan taubat. Yang ketiga dengan amal soleh. Yang keempat dengan apa? Musibah. Sehingga kalau orang itu 3-nya ini sudah betul-betul dijalani, dialami, dipanggil oleh malaikat, disebut dengan at-thayyibin, masuk ke alam akhirat dengan thayyibin. Thayyibin itu sudah bersih. Nah, yang kalau di akhirat itu di alam barzah ada 3. Pembersihan di akhirat itu ada 3. Misalnya belum bersih di dunia, masuk alam barzah belum bersih, di sana dialami 3 pembersihannya. Pertama dengan doanya muslimin, terutama keluarganya. Rabbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Ini anaknya. Yang kedua muslimin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu doa juga untuk orang yang meninggal. Jadi cukup dengan itu. Nggak perlu mengadakan acara-acara sendiri yang nggak diajarkan oleh Rasul. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang ketiga dengan siksa kubur. Yang kedua dengan siksa kubur.
Yang ketiga dengan hadiah. Walaupun hilaf para ulama tentang hadiah itu. Kebanyakannya jumhur mengatakan itu bisa sampai. Yang pertama tadi dengan doa saudaranya atau keluarganya. Yang kedua dengan siksa kubur. Kalau di alam barzah, kalau belum bersih, di alam barzah belum bersih, masuk proses pembersihan selanjutnya. Di mana itu? Di mahsyar, itu dengan dua. Jadi tambah sedikit. Dari 4, 3, 2. Yang pertama dengan azab mahsyar. Azab mahsyar itu 50.000 tahun di bawah terik matahari. Rasulullah menjelaskan siksa yang seperti itu, kondisi kelaparan, kehausan, tidak ada naungan, air peluh mereka, keringat mereka ada yang mencapai tumitnya, lututnya, pusarnya, lehernya, bahkan ada yang mencapai hidungnya. Tergantung di dunia. Yang ke terakhir, satu, kok belum bersih juga di alam mahsyar 50.000 tahun di bawah terik matahari dengan siksa yang sangat dahsyat, masih belum bersih juga. Karena kuatnya noda tadi. Harus diapakan? Dikir, yaitu dilas di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi neraka itu bagi orang beriman, bagi orang muslim itu rahmah, pembersihan. Nah, supaya pantas dan bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun itu rahmah ya, jatuhnya saja 70 tahun. Nah, maka mumpung kita masih diberi kesehatan, akal, diberi kesehatan badan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fokuskan tadi. Jam'ul fikri. Jam'ul fikri memfokuskan bagaimana kita upaya menyelamatkan diri kita. Ketika seseorang berbuat dosa dibersihkan oleh Allah, maka pembersihan oleh Allah terhadap dosa-dosa itu yang disebut dengan adlullah. Keadilan Allah. Karena perbuatan dosa yang dilakukan. Kapan manusia berbuat dosa, berbuat maksiat? Ketika dia menuruti seruan nafsunya. Sekarang manusia ada dua. Ada yang ketika diseru oleh nafsunya, dia perangi nafsunya. Dia lawan seruan nafsunya atau betikan nafsunya. Sehingga dia tidak berbuat dosa. Maka dia kondisinya berada di fadlullah. Ini bedanya ya. Kalau ditanya apa bedanya adlullah dan fadlullah. Kalau saya tanya mana yang lebih utama, Pak Sama? Orang yang nggak berbuat dosa, sama orang berbuat dosa, jatuh pada dosa, kemudian taubat istighfar, dibersihkan. Ini sudah bersih, ini juga bersih. Pertama bersih karena nggak pernah jatuh pada dosanya. Yang kedua bersih karena sudah dibersihkan. Yang lebih utama yang mana? Yang kedua, yang berbuat dosa itu bersih. Ada mungkin yang lain? Kalau Al-Imamul Qayyim rahimahullah mengatakan yang pertama itu lebih utama. Karena sama-sama dia berperang juga. Artinya sama-sama dapat pahala ya. Taubatnya orang dari dosa itu pahala taubat. Tapi yang pertama dia juga mendapat pahala melawan seruan nafsunya. Beda kalau orang nggak ada dorongan nafsu. Nggak ada seruan-seruan nafsunya. Bukan tidak ada seruan nafsunya, pasti manusia ada. Nggak terbetik di nafsunya, tidak ingin itu, terutama yang sudah usia-usia tua, sudah mulai melemah.
Ada juga masalahnya ini khilaf. Ada yang mengatakan yang kedua yang lebih utama karena berdasarkan hadis Allah itu sangat gembira, lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan bekal, kemudian dia putus asa nunggu kematian di bawah pohon, kemudian kondisi seperti itu dia lihat ontanya dan bekalnya berdiri di sampingnya. Maka hamba itu mengatakan karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana abduk. Wa ana anta Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Itu kan ucapan kufur, terbalik ya. Tapi itu enggak dosa karena saking gembiranya. Karena orang sangat gembira itu bisa ngeblank gitu, agak terbalik-balik. Jadi khilaf tentang mana yang lebih utama. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri mentarjih atau merojikan yang pertama. Karena memang setiap kita diajari, dia dibimbing ketika terbesit di dalam hati untuk berbuat maksiat, dilawan. Dan itu juga bukan perkara ringan. Bahkan ada hadis, lemah tapi ya hadisnya, afdolul jihad itu apa? Jihad yang paling besar adalah, atau jihadul akbar, ya jihad paling besar itu jihad melawan nafsu. Wa ta'rifu dzatihi, dan di dalam Al-Quran dikenalkan tentang zat Allah. Kita mengenal zat Allah. Istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, menyeru dengan 3 seruan. Barang siapa yang meminta akan diberi. Barang siapa yang minta ampun akan diampuni, yang bertobat akan diterima taubatnya. Nah, 3 hal itu. Kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Wa asma'ihi, dan kita mengenal nama-nama Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah. Nama yang itu, perbuatan Allah ini merupakan aplikasi, merupakan pengamalan dari nama dan sifat Allah. Di antara nama Allah Al-Khaliqu. Apa Al-Khaliq? Pencipta. Sifatnya apa? Al-Khalqu, mencipta. Apa saja ciptaan Allah? Alam ini. Nah, di mana diterangkan? Di dalam Al-Quran. Yang semua ini merupakan amalan paling bermanfaat. Yang kalau dipikirkan ini hasil pemikiran atau amalan hati yang paling bermanfaat adalah memikirkan tentang Al-Quran. Amalan badan yang paling, amalan lisan yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Wa ma yuhibbuhu wa ma yubghiduhu, apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci. Wa siratuhul musilu ilaihi, dan bagaimana siratnya. Di dalam Al-Quran diterangkan perkara yang dicintai dan perkara yang dibenci. Kemudian oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quran jalannya. Jalan yang menyebabkan orang dicintai, jalan orang yang menyebabkan dibenci. Pertama harus disadarkan dulu, diikhlaskan dulu hatinya, kejujuran. Nanti Allah akan membimbing. Al-musilu ilaihi, yang menyampaikan kepada ini tadi. Wa ma lisalikihi ba'dal wusul wal qudum alaih. Apa yang diterima bagi orang yang sudah menempuh itu, menempuh jalan yang Allah, sirat yang Allah tunjukkan di dalam Quran, bagaimana hasilnya? Atau kemana akhirannya?
Nah, wa qawaitu tariqi wa afatiha dan di dalam Al-Qur'an diterangkan tentang qawati utorik. Qawati utorik itu perampok-perampoknya di jalan, begal-begal manusia di jalan, dan afat itu rintangan-rintangan ketika manusia berjalan menuju Allah. Itu diterangkan semua. Kita nggak tahu kalau nggak belajar Al-Quran. Ini dimulai sejak kapan pelajarannya? Sejak tamyiz. Atau diterangkan dalam hadis as-sobi. Iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah, kata Rasul SAW. Buka pengajaran itu dengan sibyan. Sibyan itu mulai dari lahir sampai disapih itu namanya sibyan. Disapih umur berapa? 2 tahun. 24 bulan. Itu sudah bisa memahami, sudah bisa ngomong abi, umi. Bisa tahu ini kan, ini tangan, ini kaki. Nah, itu sudah kata Rasul bisa diajari. Sampai menjelang, sampai meninggalnya. Wa ta'rifuhun nafas wa sifatihi, dan juga di dalam Al-Qur'an Allah terangkan tentang nafsu. Wa sifatiha, dan sifat-sifat nafsu. Nafsu itu merupakan qawati, pemaling. Ya, yang merupakan pemaling dari jalan yang lurus. Yang bisa memalingkan manusia di dalam berjalannya menuju Allah, itu nafsu. Di mana tempatnya? Ada dalam setiap diri kita. Allah berfirman, in nafsa la ammaratun bisu. Tapi itu bisa dibina, di dalam Al-Quran diterangkan, bisa dibina menjadi lawama, ya ayuhal. Di surat Qiyamah itu gimana awalnya? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawama. Lawama itu masih goncang, nggak stabil. Sana iya, sini iya. Nah, kemudian menjadi dibina lagi menjadi tenang, satu saja. Nah, bersama Allah saja, bersama yang diridhoi oleh Allah, bersama jalan yang lurus. Wa mufsidatul a'mal, perusak-perusak amalan, wa musahhihatiha, dan pemusahih itu yang memperbaiki amalan apa saja. Wa ta'rifu tariqu ahlil jannah, diterangkan di dalam Al-Qur'an jalan-jalan ahlu surga, wa ahlun nar, dan jalan-jalan ahli neraka. Wa amaliha, dan bagaimana amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan ahli neraka. Wa alahum wasimahum, keadaan mereka diterangkan di dalam Al-Quran. Wasimahum, dan tanda-tandanya. Kita bisa melihat mereka itu. Wa maratibu ahli sa'ad, dan bagaimana tingkatan orang berbahagia. Wa ahli saqawah, dan bagaimana tingkatan orang yang celaka. Wa aqsamul khalqi wa ijtima'ihim fima yajtami'una fi, macam-macam makhluk. Nah, bagaimana mereka bersatu, wa iftiraquhum fima yatafarraqun, bagaimana makhluk berpecah, bagaimana makhluk berkumpul, sebabnya apa, itu semuanya di dalam Al-Quran. Ini sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang apa? Faidah daripada mempelajari Al-Quran. Tentu dengan ini membangkitkan semangat kita kembali, mari kembali kepada Al-Quran, dipelajari Al-Quran. Sekarang usia kita sudah senja, matahari sudah di atas gunung, warnanya sudah apa? Menguning, merah. Sebentar lagi apa? Maghrib. Nah, sementara bekal sangat sedikit, waktu sangat cepat. Seperti apa? Seperti awan.
jalan cepat. Sementara bekal kita sangat sedikit. Sementara perjalanan sebentar lagi akan apa? Sebentar lagi berakhir. Akan segera berakhir perjalanan ini sebentar lagi. Dari itu, kalau Allah tidak banyak memaafkan dosa-dosa kita, maka binasalah kita. Maka kita dengan ini, mari mumpung ada waktu, masih sehat badan dan hati, fokus dengan cerdaskan hatinya, pelajari Al-Quran, karena ini urusannya dengan nasib darah daging kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya pada kita bisa mempelajari, mentadaburi Al-Quran dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus daripada noda-noda hati kita. Kita semua menginginkan menghadap Allah dengan hati yang salim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.